Belum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang terhormat Bapak Figur Muhammad Eskom Mkom dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Cesia Alkalifi Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3 yang bertugas sebagai moderator. Dan adapun anggota kelompok saya yaitu pemateri pertama Muhammad Fauzan Hardi, pemateri kedua Masya Rafia, pemateri ketiga Ahmad Jalil Zaki, dan pemateri terakhir Ahmad Fauzi Karim. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang transistor. Slide selanjutnya. Transistor adalah komponen semikonduktor fundamental dalam elektronik yang berfungsi sebagai penguat sinyal. Transistor adalah komponen semikonduktor fundamental dalam elektronik yang berfungsi sebagai penguat sinyal atau saklar elektronik yang mengontrol aliran arus listrik. Sejarah transistor dimulai ketika William Shockley, John Braden, dan Walter Brattain di Bell Laboratories berhasil mendemonstrasikan transistor titik kontak pertama pada 23 Desember 1947. Penemuan ini bertujuan menggantikan tabung vakum yang besar dan boros daya dan menandai awal era elektronika modern. Transistor mampu melakukan fungsi yang sama seperti tabung vakum, yaitu sebagai penguat sinyal dan saklar elektronik, tetapi dengan ukuran lebih kecil, konsumsi daya lebih rendah, dan keandalan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama yaitu Muhammad Fauzan Ardi. Saya persilakan. Oke, baik. Sejarah ukuran transistor. Penemuan awal 1947. Transistor titik kontak pertama kali didemonstrasikan di Bell Laboratories. Ukurannya sangat besar, diperkirakan 1 cm. Terus yang kedua transistor milimeter. Akhir tahun 1950-an. Ukuran transistor mulai diukur dalam milimeter, menunjukkan kemajuan signifikan dari ukuran sentimeter sebelumnya. Yang ketiga yaitu era nanometer. Dimulai pada tahun 1970-an, ukuran komponen transistor mengalami penyusutan drastis, mencapai sekitar 12.000 nanometer. Pada tahun 1970, menurut sebuah artikel The New York Times. Terus yang keempat, penyusutan eksponensial pada tahun 1980 sampai 1990-an. Ukuran terus menyusut hingga menjadi sekitar 3.500 nanometer pada tahun 1980 dan 800 nanometer pada tahun 1990. Terus yang kelima, miniaturisasi menuju nanometer pada tahun awal 2000-an. Pada tahun 2001, ukuran transistor umumnya adalah 0,25 mikrometer atau 250 nanometer, dan kemudian menjadi 0,1 mikrometer atau 100 nanometer pada tahun 2006. Terus yang keenam, integrasi skala sangat besar atau disingkat VLSI. Teknologi VLSI memungkinkan penempatan miliaran transistor dalam satu chip, menjadikan transistor semakin kecil dan kuat. Terus yang ketujuh, ukuran transistor terus mengecil, memungkinkan jumlah transistor terbesar pernah ada dalam satu chip, seperti pada Apple
M1 Ultra yang memiliki 114 miliar transistor. Terus yang terakhir, transistor tahun 2047. Pada tahun 2047, transistor diperkirakan akan memanfaatkan material baru dan arsitektur 3D stacked untuk meningkatkan kepadatan dan kinerja. Meskipun teknologi komputasi baru berkembang, transistor tetap menjadi elemen komputasi utama dengan material potensial seperti oxide semikonduktor, 2D semikonduktor, dan karbon nanotubes. Sementara prinsip dasar Field Effect Switching tetap dipertahankan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua, Mas Syarafia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi dampak Moore's Law terhadap performa. Yang pertama, peningkatan jumlah transistor dan kapabilitas komputasi. Moore's Law menyatakan bahwa jumlah transistor pada chip akan berlipat ganda setiap 15 sampai 24 bulan. Peningkatan jumlah transistor ini memungkinkan peningkatan kapasitas komputasi, memungkinkan aplikasi yang lebih kompleks dijalankan dengan lebih efisien. Yang kedua, peningkatan kecepatan dan efisiensi prosesor. Dengan meningkatnya jumlah transistor, kecepatan dan efisiensi prosesor juga meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan performa keseluruhan sistem. Yang ketiga, pengurangan biaya produksi. Peningkatan efisiensi dalam proses manufaktur menurunkan biaya produksi transistor, membuat teknologi canggih dan menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh banyak pengguna. Meskipun Moore's Law telah berlaku selama beberapa dekade, tantangan fisik kini mulai muncul. Batasan fisik dalam industri semikonduktor semakin nyata dan industri harus beradaptasi dengan mengeksplorasi arsitektur dan material baru untuk melanjutkan inovasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemateri kedua. Lanjut ke pemateri ketiga, Ahmad Jadil Zaki, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk yang ketiga, materi ketiga itu dampak hukum Moore's Law terhadap konsumsi daya. Jadi, pada hukum Moore's Law itu menyatakan bahwa jumlah transistor dalam sebuah chip akan berlipat ganda setiap sekitar 2 tahun lebih atau lebih. Pada masa awalnya, peningkatan jumlah transistor ini tidak otomatis membuat konsumsi daya meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya suatu proses yaitu Dennard scaling, yang dimana proses Dennard scaling itu sebuah prinsip yang menjelaskan bahwa ketika ukuran transistor diperkecil, tegangan dan arus listriknya juga bisa diturunkan sehingga kepadatan daya tetap konstan. Dengan kata lain, meskipun transistor bertambah banyak, proses tetap dapat bekerja lebih cepat tanpa menimbulkan lonjakan daya dan panas yang berlebihan. Namun, teori Dennard scaling tersebut mulai tidak berlaku lagi ketika ukuran transistor mencapai skala nanometer. Pada ukuran yang sangat kecil, tegangan tidak bisa terus diturunkan karena akan menyebabkan kebocoran arus atau biasa disebut leakage current yang signifikan. Akibatnya, konsumsi daya tidak lagi stabil, bahkan meningkat meskipun transistor makin kecil. Nah, inilah kemudian yang dikenal dengan istilah saat ini yaitu power wall, yaitu batasan daya yang menghambat peningkatan frekuensi prosesor. Dalam konteks teknologi fabrikasi mikroprosesor, kondisi ini memaksa pabrikan untuk mencari solusi lain, yaitu selain terus menaikkan kecepatan clock, industri beralih pada pendekatan baru seperti penggunaan multicore, arsitektur hemat energi, serta inovasi dalam desain transistor seperti FinFET dan GAA atau Gate-All-Around yang dirancang untuk mengurangi kebocoran arus. Dengan demikian,
Hukum Moore's Law tetap berlaku dari sisi jumlah transistor, tetapi dampaknya terhadap konsumsi daya tidak lagi sejalan seperti pada masa awal perkembangan mikroprosesor. Jadi kesimpulannya itu seperti bisa dilihat pada slide. Awalnya itu dia hukum Moore's Law menjelaskan bahwa jumlah transistor berlipat ganda setiap 2 tahun. Dan pada awal perkembangannya, konsumsi daya itu tetap stabil karena adanya teori Dennard scaling, yang dimana ketika tegangan turun, arus juga ikut turun. Namun, ketika masuk di era nanometer, Dennard scaling gagal karena tegangannya tidak bisa lagi diturunkan lebih jauh. Akibatnya muncullah kebocoran arus dan muncul juga fenomena Bohr wall. Dan dampak ke fabrikasi yaitu kebanyakan industri beralih ke desain transistor baru seperti FinFET dan GAA atau Gate All Around. Dan untuk dampak ke arsitekturnya sendiri, peningkatan performa melalui multicore dan desain hemat energi, bukan hanya pada clock speed-nya itu sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya pemateri terakhir yaitu Ahmad Fauzi Karim. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai tantangan dan masa depan teknologi fabrikasi. Pertama, untuk tantangan teknologi fabrikasi itu ada pada kebutuhan skill khusus, di mana pada revolusi industri keempat ini mendorong pergeseran dari pekerja manual ke operasi berbasis digital. Manual ke operasi berbasis digital ini menciptakan kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pekerja saat ini dan yang dibutuhkan di masa depan, seperti menguasai IoT, AI, data analis, dan pemrograman robotika. Serta perusahaan yang harus berinvestasi besar pada pelatihan ulang atau reskilling dan peningkatan keterampilan atau upskilling untuk memastikan pekerjaan bisa beradaptasi dengan teknologi baru. Selanjutnya itu tentu saja ada biaya yang sangat tinggi, yaitu biaya investasi yang cukup tinggi, di mana peralatan fabrikasi canggih itu seperti robotik, mesin CNC atau printer 3D itu pada tingkat industri itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan teknologi fabrikasi, yaitu adanya kebutuhan biaya yang cukup tinggi. Selanjutnya ada ancaman cyber, di mana semakin terintegrasinya pabrik dengan jaringan IoT dan sistem digital, risiko serangan cyber juga itu meningkat. Serangan ini bisa berupa ransomware yang mengunci sistem produksi, pencucian data desain produk, atau bahkan yang lebih buruknya itu sabotase yang dapat merusak proses manufaktur fabrikasi. Selanjutnya itu ada masa depan teknologi fabrika, di mana yang pertama ada otomatisasi dan robotika. Di masa depan robot dan industri itu akan mengambil alih tugas-tugas yang berulang, berbahaya dan membutuhkan presisi yang tinggi seperti perakitan, pengelasan dan pengepakan. Robot kolaboratif atau sobots akan bekerja bersama manusia untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Integrasi AI itu memungkinkan robot untuk belajar dari data, mengoptimalkan jalur produksi dan mendeteksi cacat produk secara mandiri. Selanjutnya itu ada pabrik cerdas atau smart factory, di mana konsep ini tuh seluruh proses produksi itu terhubung dengan secara digital menggunakan sensor IoT pada mesin dan produk mengumpulkan data secara real time. Kemudian dianalisis oleh AI dan big data. Ini memungkinkan pabrik untuk mengelola rantai pasokan secara efisien dan memprediksi kebutuhan pemeliharaan mesin dan mengoptimalkan produksi secara dinamis. Konsep ini bahkan bergerak menuju industri 5, di mana fokusnya itu adalah menciptakan kolaborasi harmonis antara manusia dan mesin untuk mencapai tujuan yang lebih berkelanjutan dan personal. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan.
Oke, kepada Ananda Sabita saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Nanda Sabita Jufri, perwakilan dari kelompok 1. Jadi pertanyaan saya, jelaskan hubungan antara proses fabrikasi dan rehabilitas mikroprosesor dalam jangka panjang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baik, Maulina Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sebelumnya yang pertanyaan sebelumnya mungkin bisa diulang karena tidak ada suaranya. Saya Maulana Putri, perwakilan dari kelompok 6 izin bertanya, bagaimana peran AI dan IoT dalam mendukung industri modern berkelanjutan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada pertanyaan lain, saya persilakan. Baik, Nur Ilhamsyah, saya persilakan. Baik, perkenalkan saya Nur Ilhamsyah dari perwakilan kelompok 5. Saya punya pertanyaan, tadi kan disebutkan bahwa salah satu tantangan untuk teknologi fabrikasi itu karena membutuhkan investasi yang tinggi. Jadi saya mau bertanya, jika teknologi mahal hanya dikuasai oleh perusahaan besar, bagaimana nasib persaingan usaha dan keberlanjutan UMKM, khususnya di era industri 4.0? Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, Hafiz, saya persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Adapun pertanyaan saya, apa keuntungan fabrikasi dengan pendekatan chiplet dalam konteks keterbatasan mode fabrikasi lanjutan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk mendiskusikannya.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1 yang akan dijawab oleh Ahmad Jalil Zaki. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, pertanyaan dari Bita perwakilan dari kelompok 1 yaitu jelaskan hubungan antara proses fabrikasi dan reliabilitas mikroprosesor dalam jangka panjang, termasuk faktor kegagalan yang mungkin muncul. Untuk jawabannya sendiri, proses fabrikasi mempengaruhi kualitas transistor, yang dimana proses fabrikasi adalah tahapan produksi mikroprosesor mulai dari pembentukan lapisan semikonduktor hingga interkoneksi logamnya. Kualitas hasil fabrikasi menentukan apakah transistor dapat beroperasi sesuai spesifikasi. Semakin kecil not fabrikasi, misalnya 90 nanometer ke 7 nanometer sampai ke 3 nanometer, transistor dapat bekerja lebih cepat dan hemat daya. Namun semakin kecil ukuran, semakin rentan pula terhadap variasi proses, kebocoran arus yang seperti tadi dijelaskan tentang leakage current dan degradasi materialnya. Dan yang kedua yaitu reliabilitas jangka panjang dipengaruhi material dan desain. Reliabilitas mikroprosesor adalah kemampuan chip untuk tetap berfungsi stabil sepanjang masa pakainya. Dalam jangka panjang, mikroprosesor dapat mengalami degradasi karena kondisi operasional seperti suhu, tegangan, dan frekuensi, maupun faktor internal dari fabrikasi itu sendiri, seperti ketidaksempurnaan litografi, ketebalan oksida, kualitas interkoneksi. Not fabrikasi yang lebih kecil meningkatkan kepadatan transistornya, tetapi juga mengurangi margin tetapi dia mengurangi margin keamanannya, sehingga resiko kegagalan jangka panjang lebih tinggi jika tidak ditangani dengan teknik mitigasi. Adapun faktor kegagalan yang mungkin muncul yaitu terjadinya bias temperature instability atau BTI, terjadi karena adanya perubahan sifat listrik pada gerbang transistor setelah penggunaan lama pada suhu tinggi, yang mengakibatkan pergeseran tegangan ambang sehingga transistor menjadi lebih lambat. Yang kedua yaitu HCI atau hot carrier injection, yang dimana elektronnya berenergi tinggi dapat terjebak dalam oksida gerbang saat transistor beroperasi dengan tegangan tinggi, menyebabkan degradasi performa transistor dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu thermal stress dan overheating. Ketika suhu berlebih mempercepat semua mekanisme degradasi di bagian atasnya. Pendinginan yang buruk akan memperpendek umur mikroprosesor itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu soft error atau radiation induced failures, yang dimana partikel radiasi kosmik atau alpha partikel dapat mengganggu muatan pada transistor atau memori. Dan ini tidak merusak fisik chip dalam bentuk fisiknya, tetapi bisa menyebabkan kesalahan perhitungan atau biasa disebut bit flip. Jadi kesimpulannya yaitu semakin canggih proses fabrikasi, semakin tinggi kepadatan transistor yang bisa dicapai. Ini mendukung kinerja dan efisiensi daya, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti realitas jangka panjang. Faktor kegagalan seperti BTI, HCI, thermal stress menjadi semakin penting untuk diantisipasi. Oleh karena itu, produsen chip menekankan teknik mitigasi seperti penggunaan material baru, desain transistor inovatif seperti FinFET dan GGA yang sudah dijelaskan sebelumnya, serta mekanisme error correction
untuk menjaga kendala mikroprosesor sepanjang masa pakainya. Jadi mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ahmad Jalil Zaki. Kepada kelompok 1, Ananda Sabita Jufri, apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya saya terima dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 5 akan dibacakan oleh Ahmad Fauzi Karim. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Nur Ilhamsyah dari kelompok 5, yaitu jika teknologi mahal hanya dikuasai oleh perusahaan besar, bagaimana nasib persaingan usaha dan keberlanjutan UMKM di era industri 4.0? Jadi jika hal itu terjadi, tentu saja akan ada dampaknya pada persaingan usaha. Misalnya seperti monopoli efisiensi, di mana perusahaan besar dapat mencapai efisiensi produksi yang jauh lebih menguntungkan, di mana mereka bisa memproduksi barang lebih cepat dengan biaya per unit yang lebih rendah dan kualitas yang lebih konsisten berkat otomatisasi yang total. Selanjutnya ada kesenjangan kualitas antara perusahaan yang besar dengan perusahaan yang setidaknya lebih di bawahnya. Dan juga ada hambatan masuk pasar, di mana biaya investasi untuk membangun pabrik yang dilengkapi teknologi 4.0 itu sangat tinggi, seringkali mencapai miliaran rupiah. Ini menjadi dinding yang menghalangi UMKM baru untuk masuk ke pasar. Nah, hal ini tentu saja akan berdampak pada keberlanjutan UMKM, di mana tentu saja UMKM itu perlu peningkatan biaya operasional. Tanpa akses ke teknologi fabrikasi canggih, UMKM tetap menggunakan metode padat karya dan manual. Ini tentu saja lambat dan juga rentan terhadap kesalahan manusia. Selanjutnya itu dampaknya dapat berupa ketergantungan, di mana agar bisa bersaing, beberapa UMKM mungkin terpaksa menggunakan layanan manufaktur kontrak dari perusahaan besar. Ketergantungan ini membuat UMKM rentan terhadap fluktuasi yang membuat rentan terhadap fluktuasi harga, jadwal produksi, dan kebijakan dari pihak ketiga. Hal ini dapat mengurangi otonomi mereka dan dapat menjadi hilangnya daya saing global, di mana di pasar global efisiensi dan inovasi adalah kunci. UMKM hanya bergantung pada metode konvensional yang akan sulit bersaing dengan produksi dari negara lain yang mungkin sudah bentuknya itu otomatisasi. Dan selanjutnya itu dari dampak itu kita menemukan strategi yang dapat diterapkan oleh UMKM. Pertama itu berfokus pada niche market, di mana UMKM itu menciptakan produk yang sangat spesifik atau personal yang tidak bisa diproduksi secara massal oleh perusahaan besar, mungkin seperti rajutan dan lain-lain yang tentu saja itu agak susah dibuat otomatisasinya. Selanjutnya itu ada kolaborasi dan koperasi, di mana bentuk aliansinya itu dengan sesama UMKM untuk berbagi biaya investasi sehingga tidak memberatkan. Misalnya seperti mendirikan fasilitas manufaktur bersama. Dan yang terakhir itu dengan adanya dukungan pemerintah. Mungkin ini yang cukup umum, karena tentu saja dengan UMKM yang baik itu dapat menguntungkan pemerintahan juga. Dengan adanya dukungan pemerintah, mendorong pemerintah untuk menyediakan program subsidi atau pendirian pusat inovasi dan Fab Lab yang bisa diakses oleh UMKM. Jadi tanpa adanya kesenjangan teknologi ini berpotensi mematikan keberlanjutan UMKM dan menciptakan pasar yang tidak seimbang. Dengan hal inilah dibutuhkan strategi terhadap UMKM. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban dari pertanyaan saudara Nur Ilhamsyah. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ahmad Fauzi Karim. Kepada kelompok 5, Nuri Ilhamsyah, apakah jawabannya diterima?
Saya rasa jawabannya sudah sangat baik dan memberikan saya pemahaman yang baru. Saya terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mas Syirafi ya. Saya persilakan. Bilang ke dari kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu dari pertanyaan Muhammad Abis Syamsuddin. Apa keuntungan fabrikasi dengan pendekatan chiplet dalam konteks keterbatasan node fabrikasi lanjutan? Yang dimana itu pendekatan chiplet memberikan berbagai keuntungan signifikan dalam konteks keterbatasan teknologi fabrikasi mikroprosesor modern, terutama pada node sub 5 nm. Beberapa keuntungannya adalah yang pertama, mengurangi biaya produksi fabrikasi satu chip monolitik besar pada node canggih yang memiliki yield yang rendah sampai semakin besar dia, semakin tinggi kemungkinan cacat. Yang kedua, fleksibilitas dalam penggunaan node fabrikasi. Tidak semua bagian dari prosesor memerlukan node paling canggih, misalnya unit kontrol atau input dan output bisa dibuat dengan node 14 nm atau 28 nm. Yang ketiga, skalabilitas desain. Chiplet memudahkan perusahaan dalam merancang arsitektur modular seperti menambahkan lebih banyak core atau chunks yang hanya dengan menambahkan chiplet baru. Keempat, memungkinkan kolaborasi lintas vendor dengan standar interkoneksi yang terbuka. Perusahaan dapat membeli atau mengembangkan chiplet dari berbagai vendor. Yang kelima, manufaktur lebih toleran terhadap keterbatasan fisik. Dalam node sub 5 nm, masalah fisik seperti arus bocor, efek tunneling, kuantum, dan panas berlebihan menjadi sangat kritikal. Dengan mendistribusikan fungsi ke berbagai chiplet, panas dan konsumsi daya dapat disebar lebih merata dibandingkan dengan 1D besar. Baik, saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Syarafia, kepada kelompok 4, Hafiz, apakah jawabannya diterima? Baik, jawabannya saya terima dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pertanyaan terakhir akan dijawab oleh pertanyaan selanjutnya yang terakhir akan dijawab oleh rekan saya Muhammad Fauzan Hardi. Saya persilakan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Andin sebagai perwakilan kelompok 6. AI dan IoT menjadi pilar penting dalam industri modern berkelanjutan. IoT berperan sebagai pengumpul data dari berbagai perangkat dan lingkungan industri, sementara AI menjadi otak analisis untuk mengambil keputusan cerdas. Keduanya membantu mengurangi konsumsi energi, menekan limbah, meningkatkan efisiensi produksi, memperpanjang umur peralatan, sekaligus menjaga keselamatan kerja. Dengan demikian, AI dan IoT bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memastikan industri bergerak menuju arah yang ekonomis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fauzan Ardi, kepada kelompok 6 Maulina Putri, apakah jawabannya diterima? Oke, kita lanjut.
ke pembacaan kesimpulan. Perkembangan teknologi fabrikasi mikroprosesor didorong oleh miniaturisasi transistor sesuai hukum Moore yang meningkatkan performa, efisiensi, dan menurunkan biaya produksi, namun batasan fisik dan konsumsi daya menjadi tantangan, sehingga diperlukan inovasi desain transistor baru, arsitektur multicore, serta teknologi hemat energi. Ke depan, arah perkembangan teknologi akan ditandai oleh otomatisasi, robotika, dan pabrik cerdas berbasis AI serta IoT yang mendukung terciptanya industri modern berkelanjutan. Baik, adapun referensi dari materi kami dari ini yaitu sebagai berikut. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam bisa mengakses beberapa sumber referensi yang kami berikan. Baik, terima kasih. Saya Cesia Alkalifi Ramadhani selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam membantu presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.